Pemirsa, Sandiaga Uno dijadwalkan hadir di KPK sebagai saksi terkait proyek pembangunan Wisma Atlet dan kasus Alkes di Universitas Udayana pada tahun 2009. Dan informasi selengkapnya langsung akan disampaikan oleh Aulia Pane dari Gedung KPK Jakarta. Ya Aulia, bisa sampaikan apa materi pemeriksaan dari Sandiaga Uno hari ini di KPK? Ya, Ajeng, hari ini Sandiaga Uno diperiksa oleh penyidik KPK ini sebagai saksi untuk tersangka Dudung Purwadi yang merupakan Direktur Utama dari PT Duta Graha Indah. Dan untuk Sandiaga Uno sendiri ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pengusaha yang juga pernah menjabat sebagai komisaris di PT Duta Graha Indah. Tadi Sandiaga Uno tiba di gedung KPK pada pukul 10 dan Sandiaga nanti rencananya akan menjalani 2 kali pemeriksaan untuk 2 kasus yang berbeda, yaitu yang pertama ini terkait dengan pembangunan Wisma Atlet dan yang kedua ini terkait dengan kasus pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Khusus Pendidikan Universitas Udayana pada tahun 2009. Dan penyidikan terhadap Sandiaga ataupun pemeriksaan maksud kami terhadap Sandiaga Uno ini terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK sejak beberapa tahun yang lalu terhadap sejumlah proyek ini yang digarap oleh PT Permai Group. Karena Permai Group ini merupakan grup usaha milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, ya, ini adalah Muhammad Nazarudin. Dan saat ini PT Duta Graha Indah ini telah berganti nama, ini menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering, dan Sandiaga juga sebelumnya ini sudah pernah menjalani pemeriksaan oleh KPK pada tahun 2013 lalu untuk tersangka Muhammad Nazarudin. Karena memang untuk PT DGI ini sebelumnya juga sudah pernah memenangkan sejumlah proyek dari proyek pemerintah. Ajeng. Bagaimanakah Sandiaga Uno sendiri menanggapi pemeriksaan dirinya sebagai saksi atas kasus ini? Ya, Ajeng, tadi saat tiba di gedung KPK, Sandiaga menyebut bahwa ia sudah siap untuk menjalani pemeriksaan hari ini di KPK terkait dengan 2 kasus yang berbeda. Dan Sandiaga juga menyebut bahwa ia akan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya terhadap KPK terkait dengan kasus ini. Namun ia tadi menyebut bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Dan tadi juga kami sempat mengkonfirmasi, Ajeng, terkait dengan Muhammad Nazarudin dalam kasus ini. Namun tadi Sandiaga menyebut dalam pernyataannya bahwa ia sama sekali tidak pernah mengenal mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Dan berikut kita dengarkan keterangan selengkapnya dari Sandiaga Uno. Jadi ada 2 pemeriksaan, 1 jam 10 dan 1 jam 1 siang nanti. Dan saya meyakini bahwa dalam kedua kasus itu saya tidak terlibat. Untuk itu saya akan memberikan klarifikasi secara menyeluruh kepada KPK hari ini. Kalau saat itu sebagai seorang komisaris PT DGI, apakah Anda juga sering berkomunikasi dengan Nazarudin pada saat Saya tidak kenal sama Pak Nazarudin. Saya tidak pernah berkomunikasi dengan beliau. Tidak pernah berkomunikasi. Untuk sementara demikian, Ajeng, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Aulia Pane. Pemirsa, Aulia Pane melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Kesepakatan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasar Pancasila sudah final dan mengikat. Karenanya setiap upaya yang ingin mengubah ideologi negara harus berhadapan dengan hukum. Presiden Joko Widodo juga menegaskan siap menggebuk siapapun yang mengganggu keutuhan NKRI. Presiden Joko Widodo siap menggebuk siapa saja yang mengganggu keutuhan NKRI. Pasalnya NKRI dibangun di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak boleh ada individu atau kelompok yang mengancam dasar negara. Presiden sengaja menggunakan kata gebuk agar lebih tegas dan lugas. Presiden telah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kisruh politik setelah Pilgub DKI Jakarta. Salah satunya adanya ketidakpuasan kelompok yang terganggu kepentingan bisnisnya. Faktor lain adalah kepentingan politik menjelang 2019. Momentum itu telah dimanfaatkan dari sekarang. Terhadap gangguan-gangguan itu, pemerintah akan bersikap tegas dengan menjunjung tinggi hukum, etika, dan nilai-nilai peradaban Indonesia. Indonesia sebagai negara menjamin kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat.
Namun semuanya mesti dilakukan dalam koridor hukum. Kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi saya juga perlu tegaskan bahwa kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum. Harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan harus berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Situasi sosial yang terus memanas meski gelaran Pilkada 2017 telah usai tidak bisa dibiarkan. Disintegrasi bangsa jadi taruhan. Itu sebabnya Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI membahasnya, termasuk tidak ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan aksi yang mengganggu persatuan. Saya juga telah perintahkan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan, yang mengganggu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tindak lanjut dari perintah itu, baik Polri maupun TNI akan mendiskusikannya secara internal dalam waktu dekat. Melakukan pengkajian internal atas berbagai aspek yang ada, baik secara intelijen, kemudian informasi-informasi ada, data-data yang kita miliki, dan berbagai instrumen yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang atau kelompok atau anasir-anasir yang mungkin hendak menggoyang yang namanya sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Presiden juga menyampaikan bahwa segala gesekan yang terjadi harus dihentikan karena dampaknya sangat merusak. Jikalaupun dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antar kelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut, gesekan tersebut untuk segera dihentikan. Demi menjaga keutuhan NKRI, aparat penegak hukum akan menindak tegas oknum-oknum yang mencoba memperkeruh suasana, termasuk ormas yang ideologinya anti Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia. Pemerintah sedang melakukan upaya-upaya hukum yang dianggap patut untuk melakukan konsep atau melakukan niat untuk membubarkan ini. Tidak hanya nanti Hizbut Tahrir, ormas apapun yang nyata-nyata dalam praktiknya melakukan satu hal yang bertentangan bahkan dengan Pancasila, Undang-Undang 45, yang mengancam keberadaan NKRI, tentu akan dilakukan langkah-langkah serupa. Pemerintah memiliki alasan kuat untuk membubarkan HTI. Menurut pemerintah, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kegiatan yang dilakukan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Selain itu, aktivitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan membahayakan keutuhan NKRI. Menyikapi hal itu, Majelis Ulama Indonesia menilai pemerintah sah-sah saja membubarkan ormas yang bertentangan dengan ideologi negara. Sementara terkait menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, MUI mendukung langkah pemerintah. MUI sepakat menjaga tali persaudaraan sebangsa setanah air. Mendukung upaya-upaya penguatan terhadap Dasar Negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami juga mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan segala upaya yang dapat menimbulkan terjadinya konflik di masyarakat. Ketika gesekan di masyarakat menguat, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto setuju kebijakan Presiden untuk menghentikan gesekan yang terjadi. Arahan itu sudah tepat demi merawat semangat kebangsaan. Dengan beragamnya suku, bahasa, dan agama menjadikan perbedaan yang merupakan takdir Tuhan harus disyukuri.
perbedaan menjadi kekuatan yang menyatukan. Kita ini berbeda dengan mungkin negara-negara tetangga kita, ya, atau mungkin di Arab kan itu musiknya warna-warninya luar biasa. Betul. Dan itu menjadi suatu kekayaan bangsa kita, tapi juga bisa menjadi titik masuk untuk kasus-kasus seperti ini, kan begitu. Kesepakatan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasar Pancasila sudah final dan mengikat. Oleh karenanya, setiap upaya dan gerakan yang ingin mengubah ideologi negara harus berhadapan dengan hukum. Bahwa NKRI final, sudah tidak usah diganggu-gugat lagi. Pancasila sudah menjadi landasan perjuangan, landasan negara dan sebagainya. Sudah selesai. Bagi yang mengganggu-ganggu, selesaikan secara hukum. Sudah ada kepolisian yang kuat, di backup oleh Tentara Nasional Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila mungkin belum ideal bagi semua rakyat Indonesia. Namun, secara formal tidak ada pilihan lain selain menerima Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai senter adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di situ ada NKRI, di situ ada UUD 45, di situ ada Pancasila, di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan ada aksis dan ordinat. Di atas ada namanya ekonomi, kondisi ekonomi, sini ada kondisi politik, di bawahnya kemudian sosial budaya. Ya, itu dari 4 penjuru mata angin ini yang membuat dinamika ini terjadi. Ketika politik identitas menguat, maka hal itu harus diimbangi dengan penegakan supremasi hukum. Ketegangan politik tidak akan memanas jika sentimen agama tidak ikut dibawa-bawa dalam kontestasi Pilgub DKI. Ini kan persoalan mengapa sih kegaduhan ini terjadi. Karena kita mau tidak mau harus mengakui karena agama dipolitisasi. Betul. Ketika agama dipolitisasi di ruang-ruang publik, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan. Dan ini menjadi salah satu kekuatan di mana kita menjadikan bangsa ini potensinya bisa terpecah-pecah. Sistem etika kehidupan berbangsa yang mengedepankan kedewasaan juga perlu dipopulerkan. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan perspektif benar atau salah, mengingat peradaban suatu bangsa diukur dari etika yang dijunjung. Kehadiran media sosial juga perlu disikapi secara bijak. Di satu sisi, media sosial sangat membantu, namun bisa sangat merugikan. Contohnya ketika digunakan untuk provokasi, fitnah, dan menebar ujaran kebencian. Perkembangan demokratisasi yang luar biasa, globalisasi juga memberikan contoh-contoh, contoh-contoh yang kadang-kala tidak tepat, beda zaman, beda ancamannya. Kan gitu. Kalau kita ini generasi yang kemana-mana bawa smartphone. Smartphone. Jadi cepat sekali itu. Jadi info salah pun disebar-sebarin. Akhirnya bikin orang ngamuk, kan begitu. Kemudian jadi hate speech, kan begitu. Saat ini, pemerintah sedang mencari cara agar mampu mengelola media sosial dengan baik, sehingga tidak digunakan untuk hal-hal negatif. Penegakan hukum juga dirasa tidak cukup karena akan memakan waktu dan menguras energi, mengingat jumlahnya begitu banyak. Oleh karena itu, literasi bermedia sosial dengan bijak perlu disosialisasikan. Ketika Sumpah Pemuda 1928 menjadi bukti nyata bahwa pemuda sangat menghormati keberagaman, maka semangat itu tidak boleh hilang. Hingga detik ini, kita masih sepakat bahwa kita bertanah air, berbangsa dan berbahasa yang satu. Karena itu, NKRI harus tetap ada selama Republik masih berdiri. Tim Liputan Berita 1.